Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, sholat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin, amin. Sebelum kita mulai kajian, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasah Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan makalah yang ke-39 dari bab Thulathi. Malam ini kita akan membahas makalah yang ke-40 dari bab Thulathi. Langsung saja saya bacakan ya. Wal maqalatul arba'una, makalah yang ke-40. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Makalah yang ke-40 ini merupakan dawuhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Abbas itu berarti anaknya Abbas ya. Abbas itu adalah salah satu paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ibnu Abbas ini di samping sahabat sekaligus juga sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak meriwayatkan hadis ya. Tapi ini makalah dari Ibnu Abbas sendiri. Ya. Hina su'ila ma khairul ayyami. Ini adalah pangandikan Ibnu Abbas ketika ditanya tentang ma khairul ayyami, hari yang terbaik itu hari apakah, wa ma khairus syuhuri, dan bulan terbaik itu bulan apakah ya. Wa ma khairul a'mali, dan manakah yang merupakan amal yang terbaik. Jadi sekali lagi Ibnu Abbas ya, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang sekaligus merupakan sepupu Rasulullah, itu pernah suatu ketika ditanya mengenai hari apa yang merupakan hari terbaik, lalu bulan apa yang merupakan bulan terbaik, dan amal apa yang merupakan amal terbaik. Faqala,
Maka kemudian Ibnu Abbas itu berkata, ay Abdullah bin Abbas, maksudnya yang berkata itu ya Abdullah bin Abbas. Ini makalahnya ya. Khairul ayyami yaumul jumu'ati. Sebaik-baik hari itu adalah hari Jum'ah. Wa khairus syuhuri syahru Ramadhan. Dan sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, wa khairul a'mali, dan sebaik-baik amal as-salawatul khamsu liwaktiha, yakni sholat 5 waktu pada waktunya ya. Jadi ini matannya ya, jadi nanti ada penjelasan yang panjang ya. Jadi singkatnya yang paling utama makalah dari Ibnu Abbas ini adalah penjelasan tentang apa hari yang terbaik, apa bulan yang terbaik, dan apa amal yang terbaik ya. Nah sekarang mari kita coba untuk bahas satu persatu ya. Yang pertama, malam ini kita akan bahas mengenai hari yang terbaik ya. Khairul ayyami ya. Hari yang terbaik ya. Yaumul Jumu'ati adalah hari Jumat ya. Nah lalu kemudian Imam Nawawi memberikan penjelasan li'annahu, kenapa kok yang namanya hari Jumat itu disebut sebagai hari yang terbaik? Karena hari Jumat itu sayyidul ayyami, merupakan rajanya hari ya. A'tahullahu ta'ala, yang Allah memberikan hari itu lihadhil ummatil muhammadiyah, lihadhil ummatil muhammadiyah, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk umat-umat yang lain ya. Nah Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, jadi kenapa yang namanya hari Jumat itu kok disebut sebagai hari terbaik ya, karena dia merupakan rajanya hari yang memang oleh Allah diberikan kekhususannya itu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bapak dan Ibu-ibu, saya kira semua kita sudah tahu ya bahwa memang Allah itu menentukan terkait dengan hari atau waktu dan juga dengan tempat ya, itu ada ya, hari-hari tertentu yang memang dimuliakan, sehingga memang hari-hari itu memiliki keutamaan-keutamaan tertentu. Demikian pula ada tempat-tempat tertentu yang tempat-tempat tertentu itu juga memang merupakan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga memiliki keutamaan-keutamaan tertentu juga ya. Saya kira kita sudah paham mengenai itu ya, dan sudah sering disampaikan itu ya. Contoh yang paling sering disebut misalnya terkait dengan tempat misalnya ya. Tempat itu sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan dalam penjelasan para kiai ya, terutama sekali kalau pas ada pengajian haji itu ya, dalam rangka untuk
dorong atau memotivasi orang pergi haji atau umroh itu, ya sama-sama sholat, ya. Kalau sholat di Masjid Nabawi itu dilipat gandakan oleh Allah sampai 1000 kali, ya. Lu kan luar biasa itu, ya. Jadi wong tempatnya sama ya, tempat-tempat sholat, tapi oleh Allah kalau sholat di situ dilipat gandakan sampai 1000 kali. Loh, ini kan berarti karena tempat yang mulia itu, karena tempat yang memang memiliki fadilah atau keutamaan itu. Bahkan kalau di Masjidil Haram, ya, sholat itu dilipat gandakan sampai dengan 100.000 kali. Bayangkan itu, ya. Jadi masya Allah itu, ya. Jadi makanya ya orang kenapa kok sampai dibela-belain pergi umroh, ya. Umroh itu sebenarnya tidak hanya terkait dengan persoalan umrohnya itu sendiri, tapi ada fadilah-fadilah lain yang menyertainya itu, ya, yaitu kemudian bisa sholat di Masjidil Haram, bisa sholat di Masjid Nabawi, yang itu nilainya berlipat-lipat seperti itu, ya. Tapi yang namanya fadilah itu tidak bisa kemudian lalu untuk menggantikan yang memang merupakan kewajiban itu sendiri, ya. Maksud saya begini, kalau sholat itu dilipat gandakan 100.000 kali, itu berarti kita boleh tidak sholat berhari-hari itu sebagai gantinya, itu tidak boleh, ya. Jangan dipahami seperti itu, keliru itu kalau pahaminya seperti itu. Yang namanya fadilah itu ya fadilah, jangan kemudian lalu dipahami dalam konteks sebagai bisa menggantikan, itu tidak bisa, ya, tidak bisa menggantikan kewajiban asalnya, tidak bisa, ya. Seperti misalnya baca kulhu itu nilainya sama dengan membaca Al-Quran kalau dibaca 3 kali, ya, misalnya, ya. Itu lalu kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kemudian wah kalau begitu baca kulhu saja, ya, berkali-kali, ya, orang sama baca Quran, ya. Tidak begitu, ya. Baca Qurannya ya tetap, tapi baca kulhunya sendiri itu oleh Allah dinilai seperti itu, begitu, ya. Jadi begitu, ya. Oke. Apalagi misalnya tempat itu, tempat di Arafah. Arafah itu juga mulia dan diutamakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tempat di Arafah itu menjadi tempat yang mustajabah, sehingga orang itu kalau di Arafah itu isinya hanya berzikir dan berdoa itu. Dan biasanya orang di Arafah kalau berdoa mesti sampai nangis-nangis itu, karena memang ya itu betapa memang di Arafah itu masya Allah, ya, itu tempat yang mustajabah, ya. Lalu kemudian ada di Raudhah, ya, Raudhah itu ada satu tempat yang tidak begitu luas, ya, di antara makom Rasulullah dengan mimbar Rasulullah, ya. Zaman dulu masuk Raudhah itu berebut, bukan main, ya. Siapa cepat, siapa dapat, siapa kuat, siapa dapat, ya, kalau enggak ya mental terus begitu, ya. Nah sekarang karena jamaah umroh itu sedemikian rupa banyaknya itu, lalu kemudian diatur, ya, pakai daftar itu secara online gitu, ya. Nah, itu nanti kalau orang misalnya sudah daftar, ya otomatis ketika waktunya daftar ditentukan jamnya, harinya, ya sesuai dengan jam itu. Nah, kemudian lalu masuk, ya, antrinya panjang sekali, ya. Tapi kalau misalnya sudah antri sampai depan kok ketahuan ternyata tidak daftar, suruh keluar lagi, padahal antrinya sudah lama sekali itu. Nah, sekarang diatur sedemikian rupa, dan di Raudhah itu juga dibatasi hanya sebentar sekali, tidak bisa lama-lama, karena kemudian diganti dengan rombongan berikutnya, ya. Selesai keluar semua ganti rombongan baru, terus begitu, ya. Itu satu musyabbah, dan masih banyak tempat-tempat yang lain, ya. Nah waktu juga begitu,
ya, terutama hari itu ya, hari-hari, bulan-bulan, ya, itu juga ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang memiliki keutamaan-keutamaan tertentu. Nah, di antaranya ya, hari yang yang waktu yang di antaranya memiliki keutamaan itu adalah hari, yaitu terkait dengan hari ini ya sama-sama hari, tapi sekali lagi hari Jumat itu oleh Ibnu Abbas disebut sebagai khairul ayyam, sebagai hari yang terbaik, ya. Yang kemudian disyarahi oleh Imam Nawawi, karena memang yang namanya hari Jumat itu merupakan hari yang secara khusus diberikan oleh Allah untuk umat Islam, ya. Umat terdahulu ada hari yang juga diistimewakan, yaitu hari Sabtu, ya, hari Sabat itu, ya. Dan dua nama hari itulah yang disebut secara eksplisit di dalam Al-Quran, ya. Jadi sekali lagi, li'annahu sayyidul ayyami a'tahu Allah Ta'ala lihadhil ummatil Muhammadiyah, ya. Nah, lalu apa saja itu, ya, kok hari Jumat itu memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan sehingga kemudian disebut sebagai sayyidul ayyam atau khairul ayyam, rajanya hari atau hari yang terbaik itu, ya. Nah, yang pertama-tama tentu saja yang harus disebut adalah ya tadi itu, ya, bahwa hari Jumat itu secara khusus disebut eksplisit oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Dan Ustadz kita Mas Anam, ya, itu sering itu kalau ngimami membaca itu, ya, surat Al-Jumu'ah, bahkan hari Jumat tidak hanya disebut tapi menjadi salah satu nama surat, ya, menjadi salah satu nama surat Al-Jumu'ah, ya, surat Al-Jumu'ah. Jadi kalau bahasa dalam Al-Qur'annya Al-Jumu'ah, ya. Ya, jadi bukan Al-Jum'ah, bukan, ya, tapi Al-Jumu'ah, ya. Tapi menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa Jawa menjadi Jumat, ya, begitu, ya, Jumat. Oke, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa di hari Jumat itulah Allah kemudian mensyariatkan sholat khusus, ya, yang kemudian dikenal dengan sholat Jumat, ya, yaitu sholat fardu sebenarnya pada hari-hari yang lain, tapi ketika hari Jumat itu kemudian diubah menjadi hari Jumat yang kemudian itu diwajibkan untuk semua laki-laki dewasa untuk bisa hadir pada sholat Jumat, ya. Orang perempuan, ya, tidak diwajibkan dalam hal sholat Jumat, ya, sehingga kalau di masjid-masjid di Indonesia itu jarang sekali, ya, orang perempuan ikut Jumatan itu, ya, karena memang ya ada juga, makanya jadi memang ada, tapi tidak karena tidak diwajibkan itu lalu kemudian tidak semua melakukan, ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ya, tadi, ya, yang saya sebutkan, ya, dalam Al-Qur'an itu ada surat Al-Jumu'ah dan disebut secara eksplisit memang ada hari Jumat, ya, yang bunyi ayat itu lengkapnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila kamu dipanggil untuk sholat Jumu'ah, ya, segeralah bergegas untuk mendatangi sholat Jumat itu,
Ya, untuk apa? Untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan jual beli, ya. Ya, meskipun yang di situ disebut hanya jual beli, tapi bukan berarti kalau bertani masih boleh, kalau bekerja masih boleh, tidak begitu ya. Jadi ya itu maksudnya ya, jual beli itu mewakili seluruh aktivitas keseharian kita. Tinggalkan itu kalau sudah waktunya Jumat datang gitu. Ya, bergegas ke masjid, ya, lalu sholat Jumat itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama ya. Jadi mulianya hari Jumat itu ya karena di dalam hari Jumat itu ada sholat Jumu'ah yang itu secara eksplisit disebut di dalam Al-Quran, ya. Lalu pada hari Jumat itu Allah juga mengampunkan para mukmin Muslim ya, atas dosanya, ya. Terutama dikaitkan dengan sholat Jumat itu. Ya. Jadi kalau ada orang sholat Jumat, ya, lalu kemudian dia berwudu dengan baik, lalu berpakaian dengan baik, memakai wangi-wangian dengan baik, ya. Jadi kalau pergi sholat Jumat itu memang kalau bisa secara khusus ya, jadi dia mandi, pakai pakaian terbaik, pakai wangi-wangian, kemudian datang ke masjid, sholat sebelum khatib naik mimbar, lalu kemudian mendengarkan khutbah dengan baik. Itu dalam salah satu riwayat akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ibu-ibu yang tidak sholat Jumat mesti protes itu dulu. Kalau ibu-ibu gimana Pak? Kok yang datang sholat Jumat saja? Ya. Ada hadis lain yang juga menyatakan bahwa secara umum di rumah sekalipun, ya, dimanapun asal hari Jumat, ya, dan kemudian dia beramal soleh pada hari Jumat itu, ya otomatis juga diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari itu batasnya adalah dimulai dari terbitnya matahari, ya, sampai dengan setelah asar itu, ya, sebelum terbenam matahari itu hari yang istimewa itu, ya. Jadi oleh karena itu ibu-ibu yang tidak berangkat Jumatan tetap bisa mendapatkan fadilah hari Jumat itu dengan memanfaatkan hari Jumat yang istimewa itu, ya tentu saja untuk amalan-amalan dengan amal-amal soleh yang baik, ya. Nanti amal soleh yang baik apa nanti kita di bagian akhir saya sampaikan, ya. Oke. Bahkan malam ada hadis itu yang menyatakan secara eksplisit, ya. Jadi ada 12 jam, ya. Ya 12 jam itu hitungannya tadi itu. Jadi terbitnya matahari sampai dengan terbenam itu kira-kira, ya, sampai dengan ba'da asyar itu. Ya, dan termasuk waktu ba'da asyar di hari Jumat itu yang termasuk waktu istimewa termasuknya, ya. Jadi itu yang menjadikan hari Jumat itu mulia, ya. Lalu mungkin yang menjadi keutamaan hari Jumat juga, ya, fadilah hari Jumat juga, ya. Ini mungkin terkait dengan pengetahuan yang selama ini sudah sering kita dengar itu, ya. Jadi orang yang wafat di hari Jumat itu dijauhkan dari fitnah kubur, ya. Kalau ini secara eksplisit baik hari maupun malamnya, ya. Jadi malam Jumat maupun hari Jumat, ya. Jadi memang kalau dalam definisi hari itu biasanya tadi itu siangnya itu, ya. Tapi kalau malam ya malamnya, ya begitu. Ya, oke, ya. Jadi kita kan sering toh ya mendengar ini alhamdulillah ya wafat pada hari Jumat, mudah-mudahan dengan wafat Jumat itu sebagai tanda husnul khotimah, mudah-mudahan hindarkan dari fitnah kubur, ya. Itu diantara yang juga sering disebut terkait dengan fadilah hari Jumat, ya.
Nah, lalu yang bisa disebut yang berikutnya ya, tidak usah disebut semua ya, banyak keterangan ya. Di antara yang penting yang mungkin barangkali jarang kita lakukan itu justru petunjuk yang memerintahkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat ya. Jadi membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat ya. Ya. Ada hadis yang menyatakan man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain ya. Jadi orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat ya, akan diberikan cahaya kepada orang itu ya selama sepekan ya, dari Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Wah, luar biasa itu ya. Ya, jadi nah cahaya itu ya yang kemudian bisa menerangi kehidupan kita itu, sehingga hidup kita itu ya menjadi hidup yang karena terang ya, sehingga kita tahu ya mana yang baik, mana yang buruk ya. Begitu. Ya, mana yang benar, mana yang salah begitu. Nah, kalau gelap kita tidak tahu apa-apa itu. Ya, kita gelap tidak tahu apa-apa. Ya. Oke. Ya. Nah, baca Yasin itu fadilah yang lain ya. Kok kenapa kita baca surat Yasin itu ada fadilah yang ini apa namanya yang sering disebut terkait dengan hari Jumat itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu ya, karena yang namanya hari Jumat itu sekali lagi merupakan hari yang mulia, hari yang utama, hari yang penuh dengan fadilah ya. Oleh karena itu ya pesannya supaya hari ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Untuk apa? Ya untuk beramal baik ya. Amal baik apa? Ya amal baik apa saja ya. Ya itu ya, misalnya ya di samping tadi membaca surat Al-Kahfi ya, yang sering dituntunkan itu ya di dalam hari Jumat itu hendaknya memperbanyak sholawat ya. Ya sholawat apa harus hari Jumat? Tidak harus hari Jumat. Sholawat bisa dibaca kapan saja ya, di mana saja, tapi lebih-lebih khusus pada hari Jumat ya. Zikir ya, membaca Quran ya, itu semuanya tidak harus tunggu hari Jumat, tapi lebih-lebih pada hari Jumat ya, maksudnya begitu ya. Ya, lalu tentu saja ya tadi karena terkait dengan tadi kewajiban sholat Jumat tadi itu ya, yang akan sholat Jumat itu disunahkan mandi, mandinya mandi wajib ya, dalam pengertian mandi yang tidak sekedar mandi tapi yang mandi seperti mandi junub itu ya. Jadi seluruh anggota badan dibasahi ya. Lalu tadi memakai apa? Pakaian yang terbaik ya. Sebenarnya untuk memakai pakaian yang terbaik itu ya setiap kali kita ke masjid ya, karena memang ada perintah khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi kalau kamu pergi ke masjid itu ya berhiaslah dengan pakaian yang terbaik begitu ya. Ya memang ya tidak menjadi kebiasaan kita lalu kemudian pakai yang terbaik betulan ya. Biasanya pakai yang terbaik itu dipakai kalau apa, Bu? Kalau pesta ya, kalau menghadiri pernikahan ya. Ya tapi ya setidak-tidaknya kalau ke masjid itu ya jangan pakai pakaian yang tengklomprot gitulah ya, jadi yang rapi begitulah ya, begitu. Dan memakai wangi-wangian. Ya karena apa? Karena di masjid itu ketemu banyak orang ya. Nah, kalau baunya tidak sedap itu kan ya mengganggu kanan kiri. Oleh karena itu ya disunahkan untuk memakai wangian itu ya. Ya. Makanya dalam Islam itu kan sampai ada
apa namanya, hal-hal yang dimakruhkan. Makruh itu tidak sampai derajat haram, tapi di apa namanya, tidak disukai ya. Itu ya termasuk tadi itu hal-hal yang membawa bau yang kemudian menjadikan tidak nyaman sekelilingnya itu ya. Nah, yang berikutnya yang barangkali penting juga untuk kita fahami adalah bersedekah ya. Nah, bersedekah ini juga sekali lagi tidak harus menunggu hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat itu hendaknya diprioritaskan ya begitu. Nah, khusus terkait dengan hari Jumat ini, makanya ya lalu ya di masjid-masjid ya ada apa namanya itu kaleng bergerak ya. Ya itu sebenarnya ya di samping memang untuk kepentingan masjid, sekaligus sebenarnya yang memberikan fasilitas bagi jamaah untuk bersedekah tadi itu. Nah, sedekahnya untuk kepentingan masjid, kan begitu ya. Jadi sebab kalau tidak ada kotak lewat itu mungkin kita ya tidak perhatian itu, lalu kemudian tidak bersedekah itu. Nah, dengan adanya kotak yang lewat setiap kita Jumatan itu, ya lalu kemudian mengharuskan kita untuk diri kita sendiri itu kemudian ya pantesnya ning masjid ya nggawa sedekah ya dicemplungke ning nggon kotak amal itu ya. Oleh karena itu sudah mentradisi di mana-mana ada kotak lewat itu ya. Nah, untuk masjid kita ya alhamdulillah ya relatif baik, relatif stabil ya. Ya, mungkin memang tidak kemudian bisa apa namanya terus bertambah ya, karena yang namanya sedekah itu kan bagaimanapun juga terkait dengan kondisi orang yang bersedekah ya. Nah, jamaah kita ini ya banyak ya, tapi sebagian besar sudah masa pensiun semuanya, hampir semuanya itu ya. Ya sehingga memang ya relatif stabil aja Pak Murtopo Pak ya. Ya meskipun tidak sampai menurun ya enggak ya. Ya alhamdulillah itu masih kita syukuri ya. Ya. Ada tapi masjid-masjid yang memang kemudian bertambah ya. Kayak seperti saya misalnya mendengarkan masjid yang di Pokok Pondasi itu. Itu tuh masjid kecil, sekarang masjidnya diberi tambahan perluasan, tapi perluasannya sembarangan begitu untuk menampung jamaah itu. Karena jamaahnya sebagian besar dari kawasan. Loh itu ini kemarin takmirnya itu ngomong dengan saya, wah dulu kalau yang terhebat Masjid At-Taqwa, tapi sekarang Masjid At-Taqwa sudah kita salib Pak dalam hal infak Jumatan itu ya begitu ya. Wah jangan ditanya lagi Masjid Kauman Johar, wah itu masya Allah luar biasa, banyak sekali infak sedekah untuk Jumatan itu, dan ternyata itu ya ada korelasinya itu dengan pasar itu ya, ada pasar itu ya, pasar Johar dan orang-orang pedagang di sekelilingnya itu ya. Nah itu jadi intinya adalah memberikan sedekah ya. Dan yang terakhir terkait dengan Jumat itu yang barangkali fenomena yang sekarang kita lihat itu adalah Jumat berkah ya. Jadi di masjid-masjid itu sekarang banyak yang memberikan sedekah berupa makanan ya. Ya, termasuk masjid kita ya, dulu itu sudah ada Jumat berkah itu, tapi sifatnya secara sukarela ya, tergantung dari jamaah yang memberi. Kalau ada yang memberi ya ada, kalau tidak ya tidak. Nah kemarin pada rapat yayasan yang terakhir itu kita putuskan untuk sedekah Jumat itu akan dihidupkan kembali, tapi kemudian tidak dibiarkan berjalan begitu saja, tetapi dikoordinir dengan cara yang terbaik, sehingga kemudian lalu yang infak siapa kemudian bisa diakomodir ya, dan dikoordinir lewat takmir nanti, supaya nanti bisa berkesinambungan, berkelanjutan, Jumat berkah itu bisa berjalan ya. Ya. Ya, oke. Nah, tadi Pak Masrur sudah berbicara dengan saya. Insya Allah mungkin Jumat
pekan depan akan Jumat nanti akan dimulai ya. Monggo ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bersedekah sedekah Jumat berkah ya dipersilahkan nanti untuk bisa dikoordinasi dengan takmir masjid ya. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.